seolah-olah marah kepada umat yang mampu berkorban tapi enggan berkorban. Padahal dia ada kemampuan. Jangan mendekati musola kami, tempat sholat kami, kata Rasulullah. Bahkan ada dalam hadis lain sama dengan kaitan dengan berkorban, dengan ibadah haji. Barang siapa yang mampu untuk berhaji, istitoah untuk haji tapi enggan haji, dia apapun alasannya. Alasan orang nggak mau haji itu biasanya begini, minimal dua tuh. Ada orang kaya belum haji dia. Alasan pertama, karena bapak belum juga berangkat haji, belum ada panggilan. Padahal semuanya Nabi Ibrahim sudah dipanggil semua itu untuk mendatangi Ka'bah Baitullah. Ayat 3. Satu. Yang kedua alasannya adalah haji itu jangan bawa alat enteng, berat loh bawanya. Kalau sudah haji kita kan langkah itu terbatas. Kalau kita nggak sholat, mau haji-haji kok nggak sholat. Kalau kita masih mau nongkrong-nongkrong di warung pojok, kok haji-haji nongkrong di warung pojok. Seolah itu pokoknya dia katakan berat menggelar titil haji itu, nggak bisa apa-apa kita nanti. Sehingga dia nggak berangkat haji. Kata Nabi, "Falyamut Yahudiyan atau Nasraniyan, silakan kau mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani." Ada orang mengatakan sama dengan kurban pun juga begitu, kata. Ada mampu untuk berkorban tapi nggak berkorban, silakan kau mati Yahudi atau Nasrani. Maka dengan dua dalil ini, dua keterangan ini, ada ulama yang berpendapat kalau begitu orang yang mampu wajib berkorban itu, wajib berkorban dan wajib berhaji tadi. Nah, ini satu. Jadi berarti kita siap-siap aja. Kalau yang mampu, dan berkorban itu bukan setahun seumur hidup sekali, tiap tahun. Sebab perbandingannya adalah kurban dengan zakat. Kalau di Idul Fitri adalah zakat fitrah, kalau di Idul Adha kurban. Ada kurban, ada hablum minallahnya, ada hablum minannasnya. Ada nilai ritual, ada nilai sosialnya. Dan kurban merupakan syiar agama Allah. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Dalam surat Al-Hajj ayat 36. Dan telah kami menjadikan untuk kamu unta-unta itu sebagai syiar Allah. Artinya syiar Allah, syiar agama Allah. Kalau unta dijadikan korban, kamu banyak memperoleh kebaikan daripadanya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelihnya. Capek yang nyawokan atau montro gunane memotong kurban itu, ya bismillah. Selain daripada niatkan apa niatnya. Dan maka oleh karena itu para jamaah, kaitan dengan berkorban ini berarti tiap tahun kita dianjurkan untuk berkorban sebagai alat takarrub kepada Allah. Karena banyak kurban dan ada untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan satu kaul mengatakan kurban itu Pak, kayak yang kita potong kelak di akhirat akan menjadi kendaraan kita. Tapi bapak dan ibu jangan berpendapat atau berpandangan kalau begitu nanti kita berkorban sapi jadi naik sapi 7 orang. Jangan. Itu mengurus Allah ke sana. Pokoknya jadi kendaraan sedekah tadi. Karena kurban itu adalah sedekah yang paling afdal. Wa huwa afdalu minas sedekah, kata para ulama. Kurban adalah sedekah dan sekian banyak sedekah, yang paling afdal adalah kurban. Sedekah berkurban. Makanya kaitan dengan berkurban ini jelas bahwa satu alat, satu media untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan Quran menyatakan ketika sakaratul maut, orang yang pelit, orang yang bakhil, nggak mau bersedekah, termasuk nggak mau berkorban, ketika sakaratul maut dia ngomong kepada Allah, minta apa? Minta diundurkan nyawanya. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ngomongnya Pak sedekah, bukan Pak umroh, bukan. Gusti ya Allah ya Rabb, saya mau haji dulu, saya mau umroh dulu, bukan. Karena kalau haji umroh lama, sholat pun enggak. Bukan saya mau sholat dulu, bukan. Kalau sholat juga prosesnya lama, kudu berwudu dulu gitu kan. Tapi kalau sedekah sebentar saja, gampang. Bagi orang
orang yang tidak pernah tidak mau sedekah, ketika sakaratul maut aja udah terasa dia, udah tahu dia bahwa dia bakal nelongso karena banyak titipan Allah enggak bersedekah. Termasuk berkurban ini, karena kurban adalah seabdul-abdulnya sedekah, dan kurban juga merupakan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, masih dipotongnya di mana aja itu. Macam-macam kemarin di DKI tidak boleh potong kurban di sekitar masjid. Kan syiar agama Allah. Yang penting kan siap panitia membersihkannya. Jangan sampai selesai melaksanakan potong hewan kurban, masjid jadi bau gitu, sehingga orang pada enggan ke masjid karena bau sekitar masjid tidak sedap. Ini jadi kalau syiar agama Allah saja, karena ini masjid pun termasuk syiar agama Allah. Jadi oleh karena itu yang menyepelekan syiar agama Allah termasuk dikategorikan orang yang murtad, tidak dukung kepada agama Allah. Nah, oleh karenanya para jamaah, ini yang berpendapat wajib, landasannya tadi beberapa keterangan atau 2 hadis. Kemudian yang berpendapat sunnah muakkadah tadi, yusanu mutaakkidun tapi lihurin qadirin, bagi orang yang merdeka dan mampu. Merdeka artinya bukan hamba saya, sekarang tidak ada lagi. Mampu, bercerita mampu pak relatif. Kadang-kadang ada orang bilang tadi nggak mampu katanya, tapi beli motor kok mampu gitu. Kenapa disebut nggak mampu? Karena tadi nggak diprogram, nggak ada greget untuk itu, untuk memiliki kendaraan tadi. Buktinya kan kita ketika ingin memiliki kendaraan, beli motor, katakanlah punya uang 500.000 kan bisa memegang itu motor. Sebulan 500, sebulan 500 bisa pegang motor. Baik kaitan akikah maupun kaitan korban, kalau di program tidak ada kata tidak bisa kita. Zaman sekarang ilmunya sudah diberikan oleh para ulama, sudah dibuka benar-benar di pengajian-pengajian dimanapun. Misalnya akikah misalnya, kalau kita banyak, katakanlah bapak punya menantu, begitu menantu sudah diperiksa dokter kandungan ternyata positif, sudah sekian minggu. Nah, dari semenjak itu ingatkan dengan menantu kita, dengan anak kita. Nah, ini 9 bulan akan datang kan kau bakal jadi bapak, berarti bakal lain anak. Nah, masalah tadi laki atau perempuannya 1 ekor atau 2 ekornya nomor 12 itu. Yang penting berkorban, walaupun anak laki-laki 1 ekor pun asal memadai jadilah. Walaupun ada keterangan kalau anak laki-laki 2 ekor, akikah kalau anak perempuan 1 ekor. Ternyata mamanya kita siapkan 1 ekor, berojol anak laki-laki, jadilah 1. Kalau di program dari awalnya anak kita hamil, begitu berojol cucu keluar, uang 2 juta atau 3 juta itu sebenarnya bisa kalau di program. Sebulan umpamanya katakanlah 300.000 nyimpan. Kayak tadi beli motor 500.000 tiap bulan. Sekarang untuk korban, untuk akikah 300.000 1 bulan. 9 bulan berojol anak lahir, 9 kali 3 2.700.000 sudah dapat seekor domba, seekor kambing untuk akikah. Kalau kurban 1 tahun misalnya katakanlah dari Idul Adha ke Idul Adha, katakan kalau tahun ini belum bisa berkorban kita. Lihat orang pada korban, gerget betul, ya Allah gimana kalau orang bisa korban, aku enggak nih. Kenapa aku buka lihat motor di kiri kanan di rumah kita ada 2 motor, motor bapaknya, motor anaknya yang sekolah di SMP bahkan 2 motor. Kenapa? Motor untuk nanti di akhir kita ngabur, titipkan, simpan oleh kita tiap bulan, nggak usah banyak, 300.000. Berarti kalau 10 bulan sampailah ke Idul Adha, katakanlah 10 bulan 3 juta udah dapat 1 ekor domba. Atau kita koordinir 7 orang, cari anggotanya 7 orang, berarti seekor sapi dipotong oleh 3 juta 1 orang. Bisa sebenarnya, mampu isi to'ah kita kalau benar-benar kita ada keinginan untuk itu. Ya memang kalau namanya pas datang Idul Adha langsung kita belum tentu, kecuali orang-orang tertentu tadi gajinya lumayan, kemudian punya penghasilan luar daripada gaji yang lain-lainnya, yang pemasukannya tiap bulan ada 10 juta ke atas, mungkin yang itu bisa.
Bahkan stok di bank pun ada simpanan. Nah kita mengikut yang itu tadi, tayang nabung, kumpul kayak beli kendaraan nanti di dunia. Insya Allah yang demikian juga akan bisa kita ikut berkorban. Tahun ini tidak, berarti tahun depan bisa berkorban kalau benar-benar kita program. Kemudian para jamaah, yang kedua yang berkaitan dengan ada yang dikatakan sunnah kifayah. Dari mana dalilnya? Sunnah kifayah itu begini. Dalam rumah tangga kita ada 4 orang misalnya, ada bapak, ibu, anak 2, punya rezeki untuk seekor kambing, kita potong untuk satu rumah. Itu sunnah kifayah namanya. Sunnah kifayah, sunnah bareng-bareng. Dalilnya dari ungkapan baginda Rasul. Kata Rasulullah begini di dalam sabdanya, ketika baginda Rasul memotong hewan kurban, doanya begini, Allahumma taqabbal min Muhammadin, ya Allah terimakan ini kurban dari Muhammad, wa min ali Muhammadin, dan dari keluarga Muhammad. Dan terimalah ini kurban dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad. Kambingnya satu, potong bagikan. Dan sunnahnya berkurban itu yang memotong orang yang kurban. Sunnahnya kalau bisa, tapi kalau nggak bisa jangan coba-coba. Ya, kalau nggak bisa jangankan sapi, kambing aja kalau nggak bisa kita bisa berbahaya. Nah ini, jadi kembali ke kaitan sunnah kifayah tadi. Dilihat dari doa Rasul begitu, tiap tahun Nabi Rasul berkorban gitu. Ya lama-lama 4 tahun kemudian berarti bisa seorang satu itu. Atau ada ungkapan baginda Rasul lagi begini yang keduanya. Kata Rasulullah SAW ketika memotong hewan kurban, ada begini, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma hada'an fulanin, sebutkan ke orangnya, dari siapa, dari si fulan, si Anu bin Anu gitu. Kemudian ada lagi, Rasulullah menyembelih seekor kambing kibas dan membaca Bismillahi wallahu akbar, Allahumma hada'anni wa an malam yudahi min ummati, rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Allahumma ya Allah hada anni, kurban ini dariku, wa an man lam yudahi min ummati, dan dari umat yang tidak pernah berkorban daripada umatku. Berarti Nabi pernah berkorban untuk atas nama umat. Nah, padahal dombanya satu, kibasnya satu. Nah, tapi jangan pula terlalu enak dah kalau gitu udahlah, kita udah dikorbanin oleh Nabi dulu. Sekorban lagi Nabi udah berkorban. Ini hanya kecintaan Nabi kepada umat sampai begitu. Dan ini juga membolehkan berarti korban untuk atas nama orang lain. Misalnya nih, bapak, diantara bapak banyak ada, katakanlah Pak Haji Ade udah berkorban, ibu udah, anak semua udah. Ada tetangga ini rajin ibadah, kelihatan ingin berkorban, tapi udah, kata Pak Haji Ade, udah, ini aku belikan korban atas nama. Boleh itu kayak tadi, Nabi mengorbankan umatnya. Jadi korban orang seperti sedekah korban. Orang yang masih hidup ataupun orang yang sudah meninggal pun ada yang berpendapat boleh. Ada yang berpendapat, adapun kita mau ikut atau tidak ikut pendapat itu terserah. Artinya begini, umpamanya Pak Haji Yanis berkorban untuk atas nama bapak. Bapaknya sudah meninggal misalnya, itu ada yang mengatakan boleh, karena namanya sedekah. Tadi sedekah, tadi korban itu wa abdul sedekah, sedekah atas nama bapak. Itu ada yang mengatakan masih dibolehkan, karena maksud korban adalah sedekah tadi.